Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Yosef Demong SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Lubatukan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1-4. Saya akan memaparkan budaya positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Langkah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengambil dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid yang lain. Sedangkan pada langkah menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Kitty tidak terima dituduh mencontek pekerjaan temannya saat ulangan matematika. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya hingga menggebrak meja dan memaki-maki temannya itu. Suasana kelas menjadi gaduh dan tidak terkontrol. Selamat pagi. Duduk. Terima kasih, Pak. Kitty, tadi di kelas guru lihat kamu gebrak mejanya Iren sambil kata-kata Iren, kan? Iya, Pak. Saya kesal sekali, Pak. Masa saya dituduh menyontek ulangan matematika? Oh, kamu dituduh menyontek. Wah, pantas kamu kesal dan marah. Nah, Pak Guru juga pasti kesal kalau dituduh seperti itu, ya kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan lagi tadi? Saya langsung mengatain Iren balik, Pak. Saya hampir maki-maki dia. Saking emosinya saya gebrak mejanya, Pak. Oh, kamu sampai menggebrak mejanya. Nah, kira-kira kamu buat begitu pasti ada alasannya. Coba cerita. Iya, Pak. Saya membela harga diri saya. Oh, kamu membela harga diri. Pantas kamu harus bela, ya, karena itu memang penting untuk kamu. Untung saja kamu masih bisa menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu tadi. Memukul Iren misalnya, ya. Iya, Pak. Untung saya masih mempunyai kesabaran. Iya, betul. Kamu memilih untuk tidak membuat hal-hal yang lebih dari itu. Kamu memilih untuk bersabar. Itu sesuatu hal yang baik. Sekarang mari kita lihat tindakan memaki, tindakan mengejek, menggebrak meja tadi. Apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Pak. Saya terbawa emosi. Oh iya. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Saling menghormati dan menghargai orang lain, Pak. Saling menghormati dan menghargai. Itu penting, ya, untuk kita. Iya, Pak. Nah, sekarang keyakinan apa yang harus kamu lakukan lagi kalau suatu saat kamu emosi? Harus lebih sabar, Pak. Betul, ya, harus lebih sabar. Lalu tidak perlu terbawa emosi. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, bersedia, Pak. Nah, kita harus lebih sabar, harus menahan emosi, dan kalau terjadi lagi harus lapor juga ke wali kelas, Ya, supaya kita tidak membuat hal-hal yang gegabah, ya. Ya, Pak. Kitty bisa memperbaiki diri mulai hari ini. Bisa, Pak. Oke.
Pak Guru yakin Keti akan berubah menjadi lebih baik mulai hari ini. Sekarang Keti boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Oke. Kasus kedua. Evan, seorang murid kelas 9, terlambat datang ke sekolah akibat bangun kesiangan karena malamnya Evan begadang bermain game di HP-nya. Evan, Ya Pak, sini. Kamu terlambat ya? terlambat Pak. Sini. Menghadap Pak dalam ruangan ya. Ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Evan, silakan masuk. Duduk. Terima kasih Pak. Tadi Irfan berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 Pak. Jam 7. Berarti kira-kira Irfan terlambat atau tidak? Terlambat Pak. Irfan terlambat. Menurut Irfan, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Tidak baik. Berarti terlambat merupakan perbuatan yang salah ya? Ya Pak. Setiap manusia, termasuk Pak Guru, juga murid-murid yang lain, pasti pernah melakukan kesalahan. Pernah terlambat atau kesalahan-kesalahan lainnya. Tetapi di sini Pak Guru tidak mau mempermasalahkan kesalahan yang sudah dibuat. Pak Guru hanya ingin mencari solusi terhadap keterlambatan Irfan hari ini. Nah, kira-kira Irfan terlambat hari ini karena apa? Coba cerita. Karena tidurnya kemalaman Pak. Tidurnya kemalaman. Tidurnya jam berapa? Jam 10. Tidurnya sampai jam 10. Itu kira-kira kenapa? Masih buat apa? Main game. Main game? Iya Pak. Di HP? Iya Pak. Oh, masih bermain game di HP. Main game di HP itu yang menyebabkan tidurnya kemalaman. Nah, kemudian bangunnya yang kesiangan. Iya Pak. Oh iya. Nah, Irfan masih ingat kira-kira peraturan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal tahun pelajaran? Masih ingat Pak. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Nah, kira-kira disiplin dan tepat waktu itu penting bagi kita? Penting Pak. Irfan yakin nilai itu? Yakin Pak. Yakin. Nah, karena itu disiplin dan tepat waktu menjadi penting untuk kita ya. Iya Pak. Sekarang apa yang akan Irfan lakukan agar tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal. Tidurnya harus lebih awal. Bagaimana caranya supaya tidur lebih awal? Buat alarm di HP Pak. Buat alarm di HP. Lalu kurangi bermain gamenya ya. Iya Pak. Nah, harus pasang alarm supaya bisa bangun lebih awal. Berarti tidurnya harus dari biasanya jam 10, sekarang harus tidur lebih awal jam 9. Tidurnya harus jam 9. Sebelum tidur ingat harus pasang alarm. Nah, selain alarm ingatkan orang tua juga untuk bangunkan supaya Irfan tidak terlambat lagi. Nah, sekarang Irfan sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah Pak. Sudah. Apa itu? Datangnya harus lebih awal sebelum jam 7. Sebelum jam 7. Nah, itu berarti Irfan sudah mulai berpikir untuk berubah ke sikap yang lebih baik ya. Iya Pak. Kira-kira kapan memulainya? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Nah, berarti sebentar malam mulai pasang alarm. Tidurnya tidak boleh larut lagi, ya kan? Iya Pak. Oke. Berarti besok sudah tidak terlambat lagi. Iya Pak. Oke. Mudah-mudahan Irfan sudah menjadi lebih baik lagi mulai hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sekarang Irfan boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Crispina Buluntan, biasa dipanggil Ketin. Saya dari kelas 9 SMP Negeri 6 Lubatukan, Belang Watukubu. Senang sekali berbicara dengan Pak Yos untuk menyelesaikan masalah saya. Saya akan belajar lebih sabar lagi dan menahan diri ketika sedang emosi. Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya
Syafulus Imam, biasa dipanggil Irfan. Saya siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Lubatukan. Senang sekali berbicara dengan Pak Guru, Pak Yos, untuk merubah sikap saya. Saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih, selamat pagi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.